Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu tentang adab berdoa dalam Al-Quran dan Sunnah. Beberapa etika berdoa yang kami sebutkan ini terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ucapan para ulama salafus saleh dari golongan sahabat dan para tabi'in. Pertama, ketika kita berdoa, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa tersebut. Seorang hamba Allah yang beriman, walaupun perkara yang ia panjatkan dalam doanya kepada Allah adalah perkara yang besar dan sulit, harus ada rasa percaya kepada Allah di dalam hatinya, bahwa Allah akan memperkenankan doanya. Karena itu Allah menyuruhkan kepada kita agar memiliki kebulatan tekad dalam berdoa dan yakin kepada Allah bahwa doa tersebut akan terkabulkan. Dari Anas ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazamil mas'alah wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustaqrohalah." Jika salah seorang di antara kamu berdoa, hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memintanya. Janganlah ia mengatakan, "Ya Allah, jika engkau menghendaki, berikanlah kepadaku." Karena sesungguhnya Allah tidak terpaksa untuk mengabulkan doa. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilillah." Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin akan dikabulkan. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Imam Al-Mubarakpuri berkata, makna hadis "dan kamu yakin dengan terkabulnya doa" itu adalah kamu berada dalam keadaan yakin bahwa doa kamu akan dikabulkan. Artinya, ketika kamu berdoa, jadilah kamu berada dalam keadaan berhak untuk dikabulkan dengan melaksanakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Melaksanakan semua syarat-syarat berdoa seperti hadirnya hati, memperhatikan waktu-waktu dan tempat-tempat yang mulia, menggunakan keadaan-keadaan yang lembut seperti saat sujud dan lain sebagainya, agar rasa terkabulnya doa di hati kamu lebih besar daripada akan ditolaknya. Kamu juga harus yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu, karena luasnya kemuliaan, sempurnanya kekuasaan dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu untuk mewujudkan kesungguhan, harapan, dan keikhlasan. Karena sesungguhnya orang yang berdoa itu, jika harapannya tidak benar, maka doanya pun tidak benar. Dari hati yang lalai, artinya hati yang berpaling dari Allah atau dari apa yang diminta. Sementara kata lalai berasal dari kata Allahu yang berarti bersikap main-main dalam doa atau disibukkan oleh sesuatu selain Allah. Inilah pilar adab dalam berdoa, sebab itu disebutkan secara khusus. Oke. Yang kedua, terus-menerus berdoa. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "La yazalu yustajabu lil abdi malam yad'u bi ismin aw qati rahim malam yastajil." Doa seorang hamba akan terus dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa, memutuskan silaturahmi, dan selama ia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa tersebut? Rasulullah bersabda, orang yang telah berdoa tersebut berkata, "Aku telah berdoa, tetapi aku tidak melihat doaku telah dikabulkan." Maka ketika itu ia merasa kesal
dan tidak mau lagi berdoa. Yang ketiga, merendahkan dan melembutkan suara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada kita agar merendahkan diri, merasa hina dina terhadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Isi surat Al-A'raf ayat 55. Dari Abu Musa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una asamma wala ghaiba, ma lam yastajil." Rendahkanlah suara kamu karena kamu tidak berdoa kepada sesuatu yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya kamu berdoa kepada Dia yang Maha mendengar dan Maha melihat. Yang keempat, berdoa kepada Allah dengan asma'ul husna dan sifat-sifatnya yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Dari Buraidah, sesungguhnya Rasulullah SAW mendengar seorang mengucapkan, "Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat meminta yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau telah berdoa kepada Allah dengan namanya. Jika meminta dengan nama-nama itu, maka Allah akan memberikan. Jika berdoa dengan doa itu, maka Allah akan mengabulkan." Dari Anas radhiyallahu anhu, ia duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Ada seorang yang melaksanakan sholat kemudian berdoa, "Ya Allah, aku meminta kepadamu karena sesungguhnya segala pujian hanya milik-Mu. Tiada Tuhan selain Engkau yang Maha menolong, menciptakan langit dan bumi. Wahai yang memiliki keagungan yang memiliki kemuliaan. Wahai yang Maha hidup, yang Maha berdiri." Rasulullah SAW bersabda, ia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Nama yang jika digunakan dalam doa, maka doa akan dikabulkan. Jika meminta doa dengan nama itu, maka ia akan diberi. Dan yang kelima adalah berdoa dengan amal soleh. Hal ini terdapat dalam kisah 3 orang yang masuk ke dalam sebuah gua, Ashabul Kahfi. Mereka terperangkap oleh batu besar yang jatuh pada mulut gua. Mereka melaksanakan tawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal perbuatan mereka yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka. Yang keenam adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan suatu perkara yang banyak dilupakan orang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis marfu, beliau berkata, "Setiap doa terhalang hingga seorang berdoa itu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW." Dalam satu riwayat disebutkan, setiap doa terhalang hingga orang yang berdoa itu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Ketujuh, memakan makanan yang baik, mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. Syarat ini banyak terdapat pada hadis-hadis Nabi. Para ulama telah menyusun kitab dalam masalah ini. Kita temukan bahwa Imam As-Suyuti telah menyusun sebuah kitab berjudul Fadl al-Wi'a fi Ahadis al-Hadis Raf al-Yadain wa ad-Du'a dan lain sebagainya. Di dalamnya disebutkan banyak adab, bahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berdoa. Namun agar tidak terlalu panjang lebar, kami cukupkan apa yang telah kami tulis. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah kita meminta pertolongan dan jalan yang lurus. Hanya dengan Dialah kita memperoleh pertolongan. Imam Al-Baihaqi
rahimahullah telah merangkumkan beberapa adab berdoa ini dalam kitab Syu'ab al-Iman. Beliau berkata, di antara rukun-rukun doa adalah hendaknya tidak meminta sesuatu yang menyulitkan, meminta dengan suatu tujuan yang benar, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berdoa. Perasaan terkabulnya doa lebih besar dalam hati daripada perasaan doa itu ditolak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asmaul husna dan sifat-sifatnya yang tinggi, memohon doa dengan kesungguhan dan kebenaran. Sebaiknya seorang yang berdoa tidak disibukkan oleh hal lain sehingga tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah. Hendaklah doa itu untuk suatu kebenaran, bukan menguji Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian hendaklah menggunakan bahasa yang baik ketika berdoa, dan janganlah menyibukkan ungkapan untuk Tuhan yang Maha Mulia dengan ungkapan yang digunakan oleh orang yang sederajat atau sahabat. Hal tersebut menunjukkan kurangnya rasa malu, buruknya adab, atau lemah akal. Setelah itu berdoalah dengan tenang, tidak perlu gelisah, dan ingin segera terkabul. Setiap kali doa itu tertunda, maka doa itu pun harus terus dilakukan. Di antara adab berdoa adalah jika permohonan itu besar, ia tetap harus melakukan pengagungan terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon sesuatu yang kecil dan besar dengan doa yang sama, mendahulukan taubat sebelum berdoa, bersungguh-sungguh telah kontinu dalam memohon, memelihara doa dalam keadaan tenang, tidak mengkhususkan doa hanya pada saat sulit dan tertimpa musibah, memiliki tekad yang kuat ketika berdoa dengan menyebutkan doa sebanyak 3 kali, membuat ringkasan doa dalam sebuah kumpulan doa. Jika tidak ada tuntunan lain sehingga harus membuat sebuah teks doa, berdoa dalam keadaan suci, berdoa di akhir sholat, berdoa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu, merendahkan suara ketika berdoa, memuji Allah dengan tahmid ketika doa itu terkabul. Subhanallah. Jangan pernah satu hari satu malam pun kosong dari doa. Imam Al-Baihaqi berkata, untuk berdoa hendaklah dicari waktu-waktu dan keadaan-keadaan serta tempat-tempat yang diharapkan doa itu terkabul. Waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Antara waktu zuhur dan asar pada hari Rabu, pada waktu tergelincirnya matahari hingga tenggelam di hari Jumat, doa di tengah malam, doa pada hari Arafah. Keadaan mustajab untuk berdoa: ketika berbuka puasa, ketika turun hujan, ketika bertemunya dua barisan pasukan perang, ketika umat Islam berkumpul untuk berdoa di akhir sholat wajib, dan ketika selesai dari suatu majelis. Tempat-tempat mustajab untuk berdoa: tempat mikot untuk melaksanakan ibadah haji, buat tempat melempar jumroh di Baitullah, dan multajam di atas bukit Syafa dan Marwah. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.